sosok nabi yang tidak punya pengikut, terkenal tangguh dan perkasa. Siapakah sang nabi tersebut? Jumlah nabi disebut ada ribuan. Menurut Imam Ibnu Katsir, dalam Qasas Al-Anbiya, jumlah nabi ada 124.000, sedangkan jumlah rasul ada 313. Di antara banyaknya nabi tersebut, ada seorang nabi yang tidak mempunyai pengikut. Disebutkan dalam Janibal Marifat, karya Dafiq Rohman, nabi yang tidak mempunyai pengikut adalah Syamaun Ghosi atau Samaun alaihi salam. Ia adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Kisah Nabi Syamaun alaihi salam turut diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali dan kitab Qisasul Anbiya, karya Ibnu Katsir. Syamaun alaihi salam dikenal sebagai sosok yang tangguh dan perkasa. Dikisahkan, ketika berperang melawan bangsa yang menentang Allah, ia menggunakan ketangguhan dan keperkasaannya untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni raja kalangan Bani Israel. Dari kisah tersebut, tentunya Syamaun al-Ghosi melawan penguasa Salim hanya seorang diri, tanpa seorang pun pengikut. Hal tersebut bukanlah perkara mudah. Syamaun alaihi salam benar-benar memiliki kekuatan layaknya pahlawan super, seperti kisah Samson atau Hercules dalam perfilman. Raja tersebut sampai melakukan berbagai upaya untuk mengalahkan Syamaun alaihi salam. Hingga akhirnya ia mengadakan sayembara, bagi yang bisa menangkap nabi tersebut akan mendapatkan hadiah berupa emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, sang raja mulai kehabisan cara dalam upaya menaklukkan Syamaun alaihi salam. Akhirnya, Syamaun alaihi salam berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan raja, berkat istrinya sendiri yang mengikatnya ketika ia sedang tidur. Di sini terdapat kisah dramatis. Pada saat istri terlaknat Syamaun alaihi salam, ketika ia ingin menangkap suaminya sendiri untuk diserahkan kepada penguasa Salim. Dikarenakan sang istri durhaka tergiur besaran imbalan yang dijanjikan oleh sang raja. Apabila ia berhasil menangkap suaminya sendiri, maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Suatu malam saat suaminya tertidur pulas, sang istri mulai mengambil rantai untuk mengikat suaminya Syamaun alaihi salam. Namun apa daya, rantai tersebut putus dalam sekali hentakan. Sang istri pun dibuat kaget dan terpukau akan kehebatan Syamaun suaminya. Syamaun alaihi salam pun terjaga dari tidurnya. Ia bertanya kepada sang istri, apa tujuannya sampai tega mengikat dirinya dengan rantai. Namun sang istri hanya menjawab bahwa dirinya hanya ingin menguji seberapa hebatkah Syamaun alaihi salam. Apakah ia sanggup lepas dari jeratan rantai yang melilit tubuhnya? Pada malam itu, istri Syamaun al-Ghosi merayu suaminya untuk memberitahu kepadanya di mana letak kelemahan Syamaun alaihi salam. Lalu Syamaun al-Ghosi langsung menceritakan kepada sang istri tentang kelemahan dirinya. Jika seseorang ingin menangkap aku tanpa perlawanan, maka ikatlah diriku dengan menggunakan rambutku sendiri. Syamaun alaihi salam selain memiliki tubuh yang kekar seperti atlet binaraga, ia juga memiliki rambut yang panjang. Setelah sang istri mengetahui rahasia kelemahan suaminya, Syamaun alaihi salam, pada malam itu juga, ia mengikat suaminya dengan menggunakan rambut Syamaun al-Ghosi. Akhirnya, Syamaun alaihi salam lemes tak berdaya untuk melepaskan ikatan tersebut. Dia pun dibawa di hadapan raja. Saat dihakimi sang raja, Syamaun alaihi salam memanjatkan doa kepada Allah untuk memohon pertolongan atas kebesarannya. Hingga akhirnya, Allah mengabulkan doanya dan hancurlah istana raja bersama seluruh masyarakat Bani Israel pada masa itu, termasuk istri dan para kerabatnya yang mengkhianatinya. Kisah Syamaun alaihi salam ini merupakan kisah Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab jauh sebelum kelahiran Rasulullah. Sosok Nabi yang tidak memiliki pengikut ini juga turut diceritakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, telah diperlihatkan kepadaku umat para Nabi. Maka ada seorang Nabi dan yang ikut bersamanya satu kelompok kecil. Ada seorang Nabi dan yang ikut bersamanya hanya 1-2 orang. Dan ada juga seorang nabi yang tidak memiliki pengikut satupun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam kitab Qisasul Anbiya disebutkan riwayat tentang Samaun alaihi salam dengan redaksi yang sedikit berbeda. Rasulullah disebut tersenyum-senyum sendiri melihat kisah Nabi Samaun alaihi salam. Lalu, para sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang yang tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Samaun alaihi salam.